Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Jeffrey Tobia. Ini gue lagi upload video, jadi tungguin aja subscribe yang belum subscribe biar nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru dari update-update harga terbaru dari channel gue. Dan langsung aja kita mau review kondisi Honda Vario 125 tahun 2019. Ada yang datang tamu, langsung aja kita layanin. Bukan. Langsung aja kita ke motornya, lihat kondisinya gimana, harganya berapa. Langsung kalau kalian mau cek alamat akang motor, semua ada di deskripsi, nomor WhatsApp juga ada. Dan kita lihat Vario 125 ini harganya berapa. Di sebelah kiri ini udah ada motornya atau unitnya, Honda Vario 125 2019, plat dari Bekasi, STNK-nya bulan September, kaleng 2024 atau tahun depan. Cepet ya, sekarang udah 2023. Dan ini lagi gongsi-gongsi. Honda Vario ini langsung aja kita bedah dari atas. Untuk bagian bodi-bodi di atas, kita lihat di sini kondisinya masih sangat bagus, rapi semua, nggak ada yang angkat. Cuma kalau ditekan-tekan kenceng gini, ada bagian kiri sini yang agak kendor sedikit. Tapi yang kanan masih kenceng. Nah, bagian catnya masih glossy, visornya juga masih glossy. Turun ke bawah bagian dasi, kita angkat-angkat sedikit. Ini ada baut tambahan, karena dia nggak ada baut tambahannya ya. Kalau Vario tuh diangkat-angkat sedikit, dia emang agak gerak-gerak goyang gitu. Jadi ditambahin baut di sini. Catnya masih bagus, ada stiker idle stop system karena ini versi CBCSS yang tipe tertingginya di 125. Makanya dia ada alarm sama unsur back system. Bodi yang warna doff-nya di bagian dasi masih rapi, nggak ada yang lecet, nggak ada yang bekas tabrak segala macam, nggak ada. Masih mulus semua, halus, bodinya juga masih bersih. Doff-nya masih rapi, nggak ada yang kegores sampai jadi glossy. Untuk mika-mikanya semua aman, cuma di sini ada bagian yang sedikit kayak retak gitu. Kalian nanti bisa deketin kali ya di sini. Terus untuk bagian sen kiri kanan rapi, headlampnya di bawah juga masih bening kalau kita nyalakan. Nah, seperti ini. Beam, sen, DRL-nya semua nyala normal. Kondisikan masih aman ya, ini kondisi 2019, sekarang 2020, 2021. Ya, sekitar hampir 4 tahun nih motor berjalan kondisi kayak gini. Untuk bagian bawah, spakbornya nggak ada yang oblak ya, masih kenceng. Sini nggak ada yang lecet juga. Dan untuk bagian ban sendiri dia udah diganti. Pakai Planet E, mereknya ini dari Presa. Aslinya itu Federal FT235, mungkin udah botak, jadi diganti yang baru. Dan ini kondisi pemakaian bannya bisa sampai 2-3 tahun. Karena masih baru, masih tebel ulirnya. Dan ukuran standar 80/90, ring 14. Velgnya masih rapi ya. Ini velg 125 menurut gue lebih bagus dari yang 150 karena lebih sporty aja. Terus sini nggak ada yang boncel-boncel bekas congkelan atau bekas tambal ban. Untuk bannya sendiri dia udah pakai tipe tubeless, jadi aman, nggak perlu dicongkel-congkel kalau bocor. Travel shockbreakernya lumayan masih bagus ya, masih panjang, dan kalau ditekan-tekan dia nggak ambles, jadi stoknya masih normal. Nah, untuk bagian pengereman di sebelah sini, ini piringannya juga masih bagus banget, nggak terlalu bergelombang. Terus bekas remnya juga nggak hitam banget. Terus ini kaliper pakai Tokiko, lebih empuk sama kayak Genio juga, sama kayak Scoopy kalau salah. Dan untuk bagian stiker sini ada kombi brake-nya. Bodi-bodi spakbornya juga masih rapi. Oke, bagian depan kira-kira kayak gitu. Kita coba lihat ke stang. Nah, untuk bagian stang sebelah kiri, tombol-tombol kita lihat masih bagus, cuman ini fontnya yang high beamnya hilang, klaksonnya juga nggak ada fontnya. Terus sen kiri kanannya juga hilang, tapi fungsinya juga masih lumayan. Nah, sennya ini kalian bisa lihat sendiri ya, agak sedikit gimana ya gitu ya, kliknya nggak langsung balik, dan pairnya kayaknya udah sering dipencet gitu, jadi setiap diklik tuh rasanya bukan yang benar-benar seger tuh nyangkut ya, bukan yang benar-benar seger atau trik-trik gitu ya. Oke lah, 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Hand grip masih cukup oke kondisinya, grip-gripnya masih lumayan enak, handle remnya masih normal, dan smart locknya tetap kayak baru, susah dipencet. Untuk bagian speedometer kita lihat di sini bodi kasarnya dan bagian pinggir-pinggir speedometer. Nah, tombol selectnya dan set masih berfungsi. Oke, ini ada logo Hondanya masih ori, berarti ya ini bodi semua masih ori, masih ada emblemnya. Oke, fungsinya speedometernya nyala dan mikanya masih lumayan halus juga, dilihat dari samping nggak terlalu retak-retak banyak. Ini odometernya di angka 99.800 km. Ya, sekitar 100-200 km lagi jadi 100.000. Trip A, trip B, average ini yang baterainya 11,7,
udah agak rendah, harus dicas atau ganti aki. Dan jam digitalnya jam 2, bener kayak jam 2 ya, kurang. Bensin di sini masih normal dan average atau current real time consumption masih nyala juga kalau kita nyalakan. Nah, di sini nih akinya udah harus dicas atau diganti. Habim-habim nyala semua. Kayak gitu, logo-logonya nyala juga. Oke, aman semua. Tombolnya juga masih berfungsi, kita reset. Nah, masih normal ya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Di bagian kanan juga ini electric starternya, fontnya udah mulai pudar, bukan mulai pudar, udah hilang. Alih stopnya juga hampir hilang nih fontnya. Tombol-tombolnya masih bagus semua, cuman memang ini sering kena hujan panas ya, jadi memang udah lumayan pudar-pudar. Jadi itulah kondisi bekasnya selama 4 tahun. Dan odometer juga lumayan tinggi, jadi kalau hilang-hilang gini ya wajar lah, yang penting khususnya masih oke. Ini spion juga kalian bisa lihat karetnya udah getas banget nih. Ini bisa lihat ya sini. Yang kiri masih bagus, mungkin gantian atau gimana gue kurang tahu, tapi yang gue lihat ya ini realnya kayak gini. Nah, spion masih buatan pabrik. Ini Vario emang spionnya tinggi banget. Ini gampang nyenggol mobil orang nih kalau kalian meternya mepet-mepet. Untuk bagian handle rem depan ya agak sedikit dalam, mungkin oli remnya udah harus diganti atau kurang nih, jadi dalam banget tuh. Tapi tadi gue cobain remnya masih normal, masih aman. Bandul masih terpasang kiri kanan aman. Oke, ke bagian bawah nih. Untuk kunci-kunci masih standar ya. Ini kuncinya juga masih bisa ditutup, dibuka dengan mudah. Pembuka joknya kita pencet di sini. Udah gampang kebuka. Terus di bagian fontnya di sini untuk font tulisan seatnya udah hilang, dan ini ada alarm unset, set, dan answer back system. Bagian bodi di sini yang sering kena dengkul masih rapi, nggak ada yang retak ataupun kebentur. Karena kalau kita duduk di Vario itu kan kadang rem tuh sini kena ya. Tapi ini masih aman, nggak ada yang pecah. Dan ya masih nyaman juga. Joknya retriman, duduknya masih nyaman, nggak sekeras kulit jok orinya ya. Ini udah diganti jadi lebih empuk, dan bagian laci-laci juga aman. Oke, kita langsung lihat bagian samping. Nah, untuk joknya kalian bisa lihat sendiri warna kulitnya kayak gini. Ini mirip banget yang punya adik gua nih. Kayak gini juga Varionya 150 tapi 2019. Dan untuk kulitnya empuk lumayan oke, dan busanya untuk sering dipakai gini sih jadi lebih empuk ya. 99.000 km odometernya. Oke, untuk bagian balik jok di sini ada tempat naruh buku panduan, masih ada stikernya. Ini servis terakhir di 45.657 km. Sekarang udah 99.000, artinya hampir udah lewat 2 kalinya ya. 45 ribuan itu 2 kalinya kan 90.000 udah lewat. Mungkin udah servis recordnya udah lewat juga. Di sini servis kembali di 52851 ya, berarti ini servis record di bengkel resmi udah lewat. Dan bagasinya masih oke, nggak ada yang baret kotor apa segala macam, bersih. Terus bagian cover plastik di deket bensin juga masih bagus. Penutup tangkinya bukanya masih gampang ya, ada sedikit noda hitam aja di sini. Perkali. Untuk bagian balik jok ini masih bagus, mulus, dan bersih. Behel-behelnya juga rapi, catnya nggak ada yang ngelotok, nggak ada yang baret. Ini bener-bener masih mulus banget tuh behelnya. Aman ya. Nah, untuk bagian samping di sini emblemnya masih terpasang dengan rapi, kencang semua, nggak ada yang angkat. Jadi emblemnya benar-benar masih terpasang dengan baik, catnya juga masih bagus, sampai ke bodi kasarnya juga masih bagus. Terus tutupan akinya, biasanya Vario atau Beat itu nggak tahu kenapa kalau udah pernah dibongkar itu mangap nih di bagian sini. Kadang mangap ya, temen-temen gua yang pakai Beat pernah ganti aki, terus pas udah dipasang lagi agak mangap. Sama Vario juga ada yang mangap, tapi kalau masangnya rapi dan bener, dia bakalan bagus ini. Terus ini bagian deck sini nggak ada yang pecah ya, masih kencang semua. Pijakan kaki ini pernah kesenggol mobil kayaknya, atau kesenggol apa benda atau apalah nggak tahu. Cuman memang ada cuilan sedikit, masih kencang. Ini kalau terlalu seret dikasih WD aja. Nih tutup radiatornya, covernya masih terpasang dan
kenceng juga. Cover knalpot masih rapi, nggak ada yang pecah, dan knalpotnya warna hitamnya masih bagus. Di mufflernya ujungnya warna silver juga masih rapi. Armnya aman ya, sama rear hugger, spakbor kolong semua aman. Dan ini kita lihat langsung ban belakangnya. Ini ban belakangnya masih bawaan pabrik, Federal ST235. Cuman bisa dilihat sih kode produksinya ya. Kayaknya sih kalau dari odometer 99.000 ini udah ganti sekali. Cuman memang pakai yang orinya. Velgnya aman semua, mulus, nggak ada yang boncel-boncel. Terus bagian bawah sini bersih semua, kolong-kolong mesin juga bersih. Karena kalau di sini pasti semua diperiksa, dibersihin semua. Nyucinya juga sampai detail. Terus ini spakbor, sen, kencang semua ya. Aman, nggak ada yang bunyi-bunyi, nggak ada yang kretek-kretek. Semua masih bagus. Nah, untuk bagian CVT kita lihat di sini semua cover-covernya masih kencang ya, bagus semua. Terus nggak ada yang kendor segala macam. Shockbreakernya juga masih rapi, nggak ada yang pecah cover plastiknya. Nih bagian CVT covernya juga terpasang dengan bagus, cat-catnya nggak ada yang lotok, masih warna hitam doff. Terus untuk bagian pijakan kaki kiri sendiri nggak ada yang cuil ya. Tadi yang kanan aja mungkin senggol. Emblem juga masih bagus, standar, masih kencang. Memang agak susah nih, harus diminyakin lagi. Mountingnya dikit deh, di bawah nih masih rapi. Udah pernah diganti juga kali. Dan crankcase nggak ada yang pecah semua, standar 1. Pernah di TikTok tuh ada yang pecah di sini, tapi ini aman, masih bagus dan semuanya bagus. Dari looksnya kita langsung coba aja nyalain mesinnya. Ini udah nyala ya. Ada sedikit ngitik dikit banget sih, entah slidernya apa rollernya, tapi masih aman, getarannya nggak ada yang parah. Ini biasanya kalau di idle gini muter berarti entah per sentrinya udah lemah atau per CVT-nya pakai yang lumayan ringan atau lumayan lembek. Biasanya di bawah 1000 rpm tuh ada yang merek Zoomer itu 800 rpm, jadi kalau misalkan di idle suka muter. Ini by the way ada yang live lagi main lato-lato ya, jadi mungkin agak kedengeran. Oke, aman ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Dan untuk review kondisi Honda Vario 125 2019, kalau kalian langsung mau cek unitnya, datang aja ke Akang Motor. Alamat lengkapnya ada di deskripsi semua. Ini motor warna hitam doff kayak gini, 125 cc, udah CB CSS juga. Kondisi kelistrikan semua masih oke, mesinnya masih oke juga. Tapi kalau kalian mau beli langsung aja cek lagi di bagian CVT-nya masih bagus apa ada yang bermasalah, biar langsung dicek. Nah, untuk overall menurut gue pribadi ini masih enak banget motornya. Tadi gue cobain sedikit ya, masih nyaman dan mesinnya halus. Joknya juga lumayan empuk sih, walaupun kadang tuh kalau naik Vario tuh rasanya keras, tapi ini masih oke. Oke, harganya berapa? Kisaran 17–18,5 juta rupiah untuk tahun 2023 ini. Jadi kalau kalian mau kesini, jangan lupa cek alamat di deskripsi di bawah. Dan menurut kalian harganya gimana? Dengan kondisi yang seperti ini, apakah worth it apa enggak? Langsung aja komen yang banyak di bawah.